Shalom adik-adik, apa kabar? Adik-adik hari ini sehat? Semua bersuka cita? Nah, kita bersyukur sekali. Kita masih tetap bisa bertemu dalam sekolah minggu meskipun masih online ya. Tetapi saya percaya adik-adik tetap bersuka cita saat ini karena kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik semua sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu hari ini? Yang siap angkat tangan. Yes, semua siap ya untuk ikut sekolah minggu? Mari kita akan mulai sekolah minggu kita. Kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita bersuka cita bersama-sama pada saat ini. Mari kita memuji Tuhan. Adik-adik, mari kita serahkan sekolah minggu ini kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami. Kami boleh ikut sekolah minggu saat ini. Kami serahkan sekolah minggu ini dari awal sampai akhir ke tangan kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan kembali melihat cerita Alkitab. Cerita Alkitab minggu yang lalu hebat sekali. Tuhan Yesus sanggup meredakan topan yang dahsyat. Nah sekarang kita akan melihat cerita Alkitab. Tokohnya tentang siapa saat ini? Adik-adik lihat baik-baik supaya tahu tokoh kita siapa hari ini. Mari kita akan bersama-sama saksikan cerita Alkitab kita. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Oleh karena disuruh Roh Kudus,
Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Adik-adik sudah lihat semuanya ya, sampai selesai, ceritanya bagus sekali. Tadi ada namanya Pak Paulus, ada Pak Barnabas, ya. Dan tadi ada satu lagi temannya, yaitu Pak Yohanes, ya. Mereka dipakai Tuhan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menjadi juru selamat dunia, yang bisa menyelamatkan kita untuk masuk ke surga. Puji Tuhan, adik-adik dan Putrio, semua sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan katakan dan ceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Nah adik-adik, kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama bersuka cita kembali saat ini. Lebih indah dari bunga di taman. Oh
sekolah minggu kita sudah selesai. Adik-adik bersyukur karena masih tetap bisa mengikuti sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan tutup sekolah minggu ini di dalam doa. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengar cerita Alkitab. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah menyelamatkan kami sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih dan berkat Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak Tuhan semuanya, berkati dengan kesehatan, berkati ketika mereka sudah mulai kembali sekolah kalau yang sudah sekolah. Kalau yang masih belum sekolah, Tuhan berkati ketika mereka bersama mamahnya di rumah. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan semuanya ke tangan kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Adik-adik sudah setia untuk ikut sekolah minggu. Kita tetap semangat, kita tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa.